dimaksudkan bulan purnama di sini Nabi Muhammad. Anta syamsun anta badrun. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu kalau datang waktu siang bagaikan sinar mata, kalau malam hari kayak bulan pur. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya tadi Pak Ustadz bilang Nabi itu sempur. Kalau Nabi kita sempurna, saya mau tanya, umatnya kira-kira sempurna nggak? Nih kita nih, saya, Bapak Ibu guru, semua adik-adik, sempurna nggak? Sempurna? Betul. Sempurna? Betul. Enggak. Kita kadang-kadang banyak bohongnya, betul. Kadang kita sama orang tua suka bohong, betul. Ada nggak di sini anak-anak yang masih bohong sama orang tuanya? Ada. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Dari rumah berangkat pakai seragam, niatnya mau pergi ke sekolah. Nggak taunya nggak sampai ke sekolahan. Ada di sini yang begitu. Tuh kalau begitu saya mau tanya, dosa apa enggak? Dolim nggak sama orang tua? Dolim itu namanya nggak sayang sama orang tua, betul. Tapi insya Allah model-model begitu di sini nggak ada. Amin. Saya yakin adik-adik semua cinta sama orang tua. Amin. Cinta nggak sama orang tua? Cinta nggak sama ibu bapak guru? Ingat nih, Pak Ustadz sering ngomong, tiap Pak Ustadz dipanggil ke sekolah, Pak Ustadz selalu menanamkan buah ini nih. Nih adik-adik dengar baik-baik. Mau nggak ilmunya manfaat? Mau nggak ilmunya berkah? Kuncinya dua. Dengar baik-baik. Nih, Jumadi, dengar baik-baik. Kuncinya dua. Apa itu Pak Ustadz? Satu, kalau ilmu kita ingin manfaat, ilmu kita ingin berkah, yang pertama birrul walidain. Apa katanya? Apa itu birrul walidain? Bakti sama orang, sayang sama orang. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Cintai mereka, sayangi mereka. Siapa orang yang cinta, yang sayang, yang taat, yang bakti kepada kita punya orang tua, maka insya Allah hidupnya dunia wal akhirah dia akan diberikan kebahagiaan. Amin. Cicing wae ya ah. Amin. Tuh dengar baik-baik toh. Orang tua ya udah membesarkan kita, mendidik kita, membiayai kita, betul. Pokoknya adik-adik kalau sayang sama orang tua, berkah insya Allah ilmunya. Siapapun kita, biar kata mohon maaf Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, seandainya masih punya orang tua kemudian kita menyakiti hati orang tua, mohon maaf, tidak akan ilmu kita menjadi ilmu yang berkah, tidak akan kita menjadi hamba yang sukses. Tapi sebaliknya, walaupun kita nggak punya pangkat jabatan, kita hanya orang biasa, tapi kalau kita bakti sama orang tua, insya Allah pintu surga akan terbuka untuk kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, ada nggak anak yang durhaka sama orang tua? Ada ceritanya. Tahu maling kundang? Maling kundang tahu? Jadi apa tuh dia? Kenapa maling kundang jadi batu?
Durhaka sama siapa? Sama orang tuanya, khususnya ibunya. Betul? Maling kundang durhaka sama ibunya, dilaknat oleh Allah. Jadi itu baru maling kundang, belum maling motor, belum maling HP. Hati-hati. Kita disekolahkan sama orang tua supaya kita jadi orang baik, supaya jadi orang baik, punya akhlak yang baik, punya ucapan yang baik, bergaul yang baik, hormat sama yang tua. Betul? Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan sampai kita menjadi anak yang nanti sebaliknya didoakan sama orang tua dengan doa yang tidak baik. Hati-hati nih. Khusus juga saya pesan sama ibu bapak guru. Ingat, doanya guru itu, ibu bapak, salah satu doa yang mustajab persis seperti doanya orang tua terhadap anak-anaknya. Saya mau tanya, ada nggak di sini anak yang bandel? Ada Pak Ustaz. Ada? Yang bandel ada nggak di sini yang bandel? Ada? Mana? Ada? Perempuan ada nggak yang bandel? Hah? Perempuan juga ada yang bandel? Benar? Nggak ada ya? Nggak ada. Dan saya yakin semuanya insya Allah siswa-siswi kita SMA Negeri 1 Sindang Indramayu insya Allah nggak ada yang bandel. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kalau ada anak yang bandel, ibu bapak doakan dengan doa yang baik. Sama kayak kita orang tua. Biasanya Pak Bu, kita kalau punya anak 5, 1 itu ada aja yang bandel. Betul? Walaupun kita punya anak bandel, doakan dengan doa yang baik. Jangan pernah kita mendoakan anak-anak kita dengan doa yang tidak baik. Termasuk Bapak Ibu guru. Bu, kalau ada siswa-siswinya yang nakal, doakan dengan doa yang baik. Ya Allah, ini satu siswi susah betul dinasihatinya, susah betul dia mendapatkan nasihat dari guru. Tolong ya Allah, bukakan pintu hatinya supaya dia menjadi orang yang baik. Begitu. Kadang-kadang kan anak-anak itu kan macam-macam Bu. Nih sebegini anak banyaknya. Ya, itu macam-macam. Ada yang nurut, ada yang setengah nurut, ada yang suka bangkang. Betul? Betul? Ada nggak di sini yang nakalnya bukan main? Dulu Pak Bu, nih pengalaman saya nih. Mau masuk pondok pesantren, saya ketemu sama saya punya paman sebelum masuk pesantren. Sama paman saya dibilangin begini, kan saya namanya Ayib. Yip, ente kalau mondok jadilah santri yang nakal. Jangan jadi santri yang nggak nakal, jadilah santri yang nakal. Saya bingung, kok paman saya nasihatinya begini sih? Orang mau mondok kan pengen apa? Pengen jadi anak baik, betul nggak? Pengen ikut aturan. Ini paman saya bilang, kamu kalau bisa mondok jadi anak yang nakal. Nah kita akhirnya tanya, paman, kenapa? Saya bilang, kok paman ngomongnya begitu? Apa kata paman saya? Biasanya kalau anak yang nakal Pak, itu doanya spesial. Banyak yang mendoakan. Betul nggak? Ayo, betul nggak? Pasti kamu tiap hari bakal didoain sama guru, dan doanya lain daripada santri yang lain. Saya pikir bener juga nih, saya bilang. Akhirnya saya pondok, saya pergi pondok di Malang, di Darut Tauhid. Saya mondok di situ, sedikit-sedikit Bu, saya berusaha untuk nakal. Ada santri begini, subhanallah. Akhirnya alhamdulillah tuh, nakal juga. Saya pernah dibotakin sama saya punya ustaz. Pernah disuruh macul. Sawahnya itu Bu, emang pondok saya dekat sawah, punya sawah. Sawahnya itu kalau dipacul, paculnya itu mantul. Saking apanya tuh? Saking tanahnya keras. Nakal bukan main. Tapi subhanallah, saya punya guru baik betul, dinasehati terus. Tiap hari dipanggil di kantor, dinasehatin.
dari situ kali dikasih doa sama saya, doa yang spesial. Akhirnya alhamdulillah jadi murid yang sukses. Alhamdulillah. Tapi yang model begini jangan dicontoh. Ya. Jangan dicontoh. Saya nakal kayak Pak Ustadz aja, jangan. Nakal saya sama sampian lain, betul nggak? Nakalnya anak dulu sama anak sekarang beda, betul. Zaman Pak Ustadz dulu namanya anak pacaran itu nggak kayak anak zaman sekarang, betul nggak? Kalau dulu zamannya Pak Ustadz, mohon maaf nih, pegang tangan aja takut. Pegang tangan takut. Sekarang nggak ada takut-takutnya. Kita yang lihat malah malu sendiri, Bu. Betul. Adik-adik, saya mau tanya, sebenarnya ada nggak sih pacaran dalam Islam? Pacaran dalam Islam ada nggak? Nggak ada. Siapa bilang ada? Ada yang ngomong ada Pak Ustadz pacaran dalam Islam. Gimana tuh pacaran dalam Islam ada? Kalau mau megang Bismillahirrahmanirrahim, udah megang Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu namanya bukan pacaran Islami tuh. Yang jelas dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran